semua orang menyalahkan Mourinho. Gue setuju Mourinho sebagai pelatih salah, tapi tidak sepenuhnya Mourinho. Karena sebagus-bagusnya Mourinho, halo teman-teman, kembali di channel YouTube gua dalam konten terbaru di T10 TV. Kali ini gua akan membahas mengenai AS Roma. Jadi double review pertandingan antara AC Milan menghadapi AS Roma, dilanjutkan dengan review antara Roma menghadapi Juventus. Ya, memang kalah semuanya. Tapi ini request dari banyak subscriber dan juga followers yang mengatakan, "Bung Tio, tolong dong review 2 kali kekalahan Roma." Baiklah, kita review. Oke, melihat dari Roma saat ini peringkat ke-7 dengan kalah 9 kali. Tapi kita ingat, Jose Mourinho pernah back to back kalah 3 kali di musim ini. Ketika menghadapi AC Milan, kemudian kalah menghadapi Venezia. Kemudian dilanjutkan, waktu pernah kalah lawan Bologna. Setelah itu pertandingan Giornata berikutnya kalah lawan Inter. Dan kali ini kalah lawan AC Milan, kemudian kalah lawan Juventus. 6 kali atau 3 kali back to back kalah ya. Baik, kita akan membahas apa sebetulnya masalah Roma ketika menghadapi AC Milan. Wah, kalau masalah AC Milan, gue melihat bahwa selain Roma terlalu terbuka, juga ada Daniele Chiovi. Ini wasit yang memang sudah diskorsing ya. Kepemimpinannya merugikan AC Milan dan juga AS Roma. Bukan hanya Roma aja, tapi Milan juga dirugikan. Dan pantas diskorsing oleh AIA atau Komisi Wasit dari FIGC atau Liga Italia. Tapi di sini melihat bahwa Roma terlalu banyak ruang kosong ketika menghadapi AC Milan. Padahal Milan tampil tanpa 5 hingga 6 pemain inti atau pemain starting 11. Tapi Pioli memiliki materi pemain yang tidak kalah bagusnya. Di lini belakang, Gabbia dan Kalalu bisa mengisi posisi yang biasa diisi oleh Tomori dan juga Romagnoli. Nggak masalah. Di kanan ada Florenzi, di kiri ada Theo Hernandez. Sedangkan di tengah, tanpa Frankesi, posisinya bisa diisi oleh Krunic dan juga Tonali. Jadi Milan nggak masalah. Bahkan Zlatan Ibrahimovic di bangku cadangan baru masuk di babak kedua. Dan Pioli tahu betul kapan memasukkan Ibra, apakah perlu dari awal atau tidak. Itu penting banget. Dan ada Oliver Giroud yang juga berhasil menciptakan gol. Nah, Roma praktis tampil dengan hampir seluruh pemain inti. Jadi lebih siap. Banyak yang mengatakan, wah harusnya menang. Tapi sepak bola bukan matematika, guys. Ketika di lapangan, di San Siro, di depan Milanisti, bermain menghadapi tim yang sedang on fire, Roma justru kesulitan. Dan kembali harus kalah dengan 1-3. Di sini ada 2 kartu merah lagi yang diperoleh oleh Mancini dan juga Ricastro. Jadi yang bisa gue lihat dari kekalahan Roma di menghadapi AC Milan, kebetulan gue waktu itu juga siaran, jadi gue detail banget liatnya. Ini karena memang banyak kesalahan sendiri dilakukan. Ketika satu gol cepat atau gol penalti dari Giroud, itu adalah call dari wasit Daniele Chiovi. Itu membuyarkan semuanya. Padahal pemain Milan tidak ada yang protes. Justru dia minta VAR. Dia lihat, berikan penalti. Dari situ mulai drop tuh. Kemudian ada kesalahan dari Ibanez, passing atau back pass kepada penjaga gawang. Direbut oleh pemain Milan dan kemudian ada kemelut cetak gol. Gol kedua itu ya, yang diciptakan oleh Junior Mesias. Nah, setelah itu Roma mampu bangkit dengan menciptakan gol dari Tammy Abraham di halftime. Sayang sekali halftime, jadi peaknya berubah lagi. Justru setelah babak kedua, di sini Roma tidak banyak bisa menyelesaikan peluang ya. Banyak sekali peluang yang hilang. Kemudian lagi-lagi Daniele Chiovi tidak mau lihat VAR meskipun ada handsball. Ada baju yang ditarik, aduh, itu benar-benar yang memang kalau bisa dikatakan semesta ini tidak ingin Roma menang. Gitu. Jadi intinya bukan hanya semesta ini, orang-orang juga nggak pengen Roma menang waktu menghadapi Milan. Kalau gue melihat gitu, tanpa gue bukannya nggak terima kekalahan, nggak, cuman memang kenyataan seperti itu. Dan ternyata besoknya AIA atau Komisi Wasit mengatakan Chiovi diskors. Nah, itu benar kan? Berarti mata gue nggak picek, mata gue nggak buta lihat pertandingan, analisa gue nggak salah gitu. Tapi ya namanya netizen ada yang, wah Bung Tio nggak mau terima kalah. Kagak, gue terima kalah. Cuma masalahnya memang itu kali ini wasit itu benar-benar kelihatan banget. Dan terbukti kan diskors. Kalau nggak diskors berarti gue yang salah dong analisa gue. Bener nggak? Oke, selamat buat Milan. Roma kemudian harus berpikir kembali bagaimana harus mengalahkan
Juve berikutnya. Sorry, ada satu lagi yang gue lupa. Kekalahan menghadapi Milan itu adalah lini tengahnya lemah, lini tengah lemah, sekali lagi lini tengah lemah, lini tengah lemah, yang diisi oleh Mkhitaryan, Verto, Pellegrini. Itu sangat lemah banget di lini tengah, jadi tidak ada koordinasi yang cukup bagus ya. Jadi menurut gua Zaniolo juga harusnya mungkin dicap bahu cadangkan atau dijual aja mumpung harga lebih mahal. Itu akan lebih bagus karena tidak ada efeknya untuk permainan AS Roma yang membutuhkan kolektivitas tim, bukan pamer show sebagai seorang bintang gitu. Tapi kembali lagi tergantung pada sang pelatih. Setelah kalah lawan Milan, Roma harus menghadapi Juventus. Ini tim yang memang lagi tidak di atas, tapi tetap aja Juventus, ya kan? Bukan lawan yang mudah untuk AS Roma. Meskipun banyak yang berbincang sama gua, Juventus ini, Bung, kali ini menang Roma, Bung. Juve lagi bagi-bagi poin nih. Kadang-kadang mau menang nggak jadi, imbang mulu gitu. Tapi tetap aja, gua melihat bahwa Juve lebih bagus dari tim gua nih, dari Roma nih. Roma lagi terpuruk benar. Nah, menghadapi Juventus di Olimpico awalnya percaya diri. Bahkan kalau sudah menang 3-1 atau unggul 3-1 harusnya sih safe ya. Kalau masih 1-0 atau 2-1 itu belum aman. Kalau udah 3-1 harusnya safe ya. Sayang banget gitu. Jadi menurut gua ada yang salah. Nah, semua orang menyalahkan Mourinho. Gua setuju Mourinho sebagai pelatih salah, tapi tidak sepenuhnya Mourinho. Karena sebagus-bagusnya Mourinho, mungkin Pep Guardiola, mungkin Ralf Rangnick, mungkin Thomas Tuchel memegang Roma, kalau materinya pas-pasan susah juga. Nggak bisa untuk dibawa bertahan dengan bagus gitu. Justru gue melihat pemain-pemain yang dibawa Mourinho di Roma itu justru tampil bagus. Yang pemain yang lama ini basi, ini harus diganti atau harus dirombak. Ya, menghadapi Juve, gol dari Abraham, gue nggak bahas ketika unggul 3-1 ya. Tapi gue ngebahas ketika kita kebobolan. Jadi ketika Roma kebobolan dari Dybala, itu lagi-lagi di depan center back, di mana posisi dari Verto, di mana posisi Cristante, ngopi atau lagi ngelamun, kosong, dibalas, tidak ada gangguan gitu. Masa sih harus Ibanez atau Smalling yang maju gitu kan? Mereka harus mengisi ruang di depan penjaga gawang gitu. Jadi tidak ada cover, hilang, DM-nya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadinya Dybala cetak gol. Itu satu kesalahan. Gol Mkhitaryan oke lah, Pellegrini oke. Gue gak bangga dengan apa yang dilakukan Roma ya. Itu udah memang harusnya seperti itu. Karena harusnya seperti itu. Sekali lagi ya, karena harusnya seperti itu. Tapi gue melihat kebobolannya. Locatelli di menit ke-70, 72, 77. 7 menit 3 gol. Oh, no. Ini disaster. Wah, ini parah. Jadi di belakang lagi-lagi gue lihat bagaimana penampilan Ibanez sama Smalling buruk sekali. Kemudian Verto dengan Cristante buruk sekali. Jadi 4 pemain jangkar yang harus memutus serangan lawan dari sisi tengah itu habis. Jarang Juve mendapatkan umpan atau serangan dari sayap. Karena apa? Maitland-Niles di kanan dan Vina bagus sekali dalam bertahan. Hanya saja memang sekali lagi Verto, Cristante, Smalling dan Ibanez bermain sangat buruk. Gol dari Locatelli udah, kemudian ada kemelut, Kulusevski bisa memanfaatkan rebound sehingga membuat Roma harus sama 3-3. Yang terakhir adalah Di Chilio ketika seorang Smalling kayaknya gagal antisipasi, justru bolanya disundul ke belakang, jatuh lagi di Chilio, gol. Kemudian 3-4 dan selesai. Setelah itu ada satu peluang penalti, Pellegrini justru ditepis. Jadi memang setelah unggul 3-1 kemudian di comeback, itu mental semua runtuh. Tidak ada leader yang seperti Totti, seperti De Rossi yang bisa membangkitkan gairah second win, atau at least Manolas lah, pemain yang teriak-teriak di lapangan seperti dirinya yang sudah tidak ada. Jadi menurut gue memang jangan hanya berharap pada Mourinho, kemudian berharap pada Pellegrini, ini yang lainnya mental tempe gitu. Jadi kalau kalian itu seperti gini ya, Romanisti saat ini tuh mendukung tim kecil ekspektasinya besar, terus ketika tidak sesuai dengan ekspektasi menyalahkan pelatih gitu. Jadi susah gitu. Jadi menurut gua, ini opini gua setelah 2 kali kekalahan lawan tim besar, berarti sudah praktis Roma tidak bisa bersaing dengan Big Six. Hanya menang sekali, itu pun kebetulan lagi tampil bagus menghadapi Atalanta dengan skor 4-1. Tapi menghadapi lainnya sulit. Bahkan ketemu Venezia kalah, ketemu Bolonya Sampdoria
berat gitu menurut gue. Jadi memang ini tahun pertama yang memang harus melihat sisi kelebihan dan kekurangan. Banyak mengatakan Mourinho strateginya sudah usang. Setuju, gue orang yang pertama setuju ketika orang mengatakan strategi Mourinho sudah basi, sudah usang. Tapi nama besar Mourinho untuk tim sekecil Roma atau tim biasa saja seperti Roma, bukan tim besar banget seperti Juventus atau Inter, kehadiran Mourinho bisa memikat pemain-pemain bintang untuk datang. Nggak mungkin Tammy Abraham mau ke Roma, nggak mungkin Rui Patricio mau ke Roma, nggak mungkin. Terakhir pemain yang memang dibuang oleh Arsenal ya, tapi akhirnya Maitland-Niles ini kan lumayan juga pernah masuk tim nasional. Ini posisinya emang penting banget, dia bisa main di kiri, bisa main di kanan untuk posisi fullback. Ini juga mau gara-gara Mourinho, gue yakin. Dan bahkan pemain jangkar Porto, Sergio Oliveira, ini salah satu pemain bagus di Portugal, akan datang beberapa hari lagi, fix, karena Mourinho gitu. Jadi harusnya sabar aja. Ini memang tahun pertama ini nggak bisa jadikan acuan. Tapi kalau kalian bilang mau out, kalian salah gitu. Jadi memang Mourinho dibutuhkan untuk mendatangkan pemain bintang. Karena apa? Karena Romanisti kan pengennya dong datangin pemain bintang dong. Karena masih ada rasa-rasa 2001. Ketika itu para pemain bintang semua mau datang ke Roma. Iyalah, karena ada Fabio Capello, karena memang ada Totti. Jadi semua pemain bintang mau datang gitu. Tapi saat ini kan tidak ada nih. Jadi ya itu masalahnya. Jadi semoga saja tetap dalam posisi di zona Eropa musim ini. Yang musim depan baru mendatangkan banyak pemain bintang, bisa bersaing untuk Scudetto. Jadi musim ini, yes, gue masih berharap 4 besar. Tapi kalau berat ya 6 besar lah. Jadi masuk ke zona Europa League, naik satu tingkat dari Conference League ke Europa League. Yang penting naik, ya kan? Gitu, dan penampilan makin bagus. Jadi kalau siapa saja pemain inti yang harus dirobak atau dibuang Roma, ini opini gue, lagi-lagi opini gue ya. Yang pasti Smalling, Ibanez, kemudian Cristante, Verto, itu harus dibuang. Termasuk Zaniolo, itu harus dibuang. Jadi pemain-pemain inti yang harus dibuang menurut gue. Yang dipertahankan siapa? Nah, kalau dipertahankan, gue masih Rui Patricio dipertahankan, Pina dipertahankan, kemudian Spinazzola harus pasti, De Castro, terus Maitland-Niles ini kalaupun mau diperpanjang boleh, tapi kalau nggak apa-apa. Terus di tengah hanya Pellegrini, pemain tengah yang gue pertahankan. Kemudian Felix Giant, kemudian Tammy, Borja Mayoral, Carlos Perez itu oke. Tapi yang lain, oke lah. Tapi kalau pemain muda, Calafiori oke, Darbo oke, Bove oke. Itu masih harus dipertahankan. Itu masa depan Roma. Mereka butuh jam terbang. Tapi kalau untuk Smalling, Ibanez, Cristante, Verto, Mkhitaryan, kayaknya harus diganti. Ada perubahan lah musim depan. Entah itu pakai opsi peminjaman baru pembelian, ataukah pembelian. Pasti gue akan lihat tahun depan rombak total Roma. Karena ini bukan timnya Mourinho, ini timnya Paulo Fonseca. Mourinho hanya mengambil 3 kalau nggak salah. Cuman dia Rui Patricio, kemudian Tammy Abraham, dan Maitland-Niles ini kan gitu. Sedangkan Vina kan bukan permintaan Mourinho karena memang tidak ada ini. Nah, mungkin satu lagi Sergio Oliveira ini udah fix akan datang ke Roma dan akan menjadi seorang pemain tengah yang pasti. Cristante dan Verto akan dicadangkan pastinya gitu loh. Mereka sudah tidak di level itulah. Mereka mungkin harus pindah klub gitu menurut gua. Itu guys, opini gua untuk review pertandingan antara AC Milan menghadapi Roma dan Roma menghadapi Juventus. Dan selamat buat Milanisti, selamat buat Juventus. Ini memang kalian lebih bagus daripada AS Roma kali ini. Tim kalian lebih siap dan lebih bagus dibandingkan menang kelas lah. Tapi tunggu tahun depan kita akan mengganggu kalian, Milan dan juga Juventus. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Tes TV. Sampai ketemu di Nugroho Channel. Bye.